menafkahkan. Nggih. Jadi saya ditanya, saya ditanya, Nggih. jadi suami istri sudah sepuh, sudah pensiun lah, sudah dapat pensiun. Kan si istri ini yang sudah tua sama tua, mengajukan cerai, bisa nggak? Tidak bisa. Karena kan tidak diberikan nafkah. Tolong diulang kok nggak paham saya. Suami istri sudah sepuh, sudah tua. Nah, ini sudah tidak mendapat penghasilan lah, sudah tidak bisa bekerja dan lain-lain. Kecuali pensiun. Pensiun pun juga tidak. Oh, nggih. Nah, si istri bisa nggak menggugat cerai? Oh, karena nggak dinafkahi. Iya, gitu. Nggih. Saya ingin jawabnya. Nggih, jadi beliau bertanya, ini sudah sepuh 2 orang, nggak ada pensiun, nggak ada nafkah, gitu loh Bapak Ibu. Nah, karena merasa tidak dinafkahi, istri menggugat cerai, boleh enggak? Ngoten pertanyaannya. Boleh enggak Bapak Ibu? Ya, jadi gini, apa? Pertama itu Bapak Ibu, minta cerai itu kan tidak boleh ya, kecuali kalau ada udzur syar'i. Nabi SAW mengatakan, ayyu mamro'atin talabat min zawjiha talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya wanita manapun yang dia meminta cerai kepada suaminya tanpa ada udzur syar'i, maka haram baginya wangi surga. Nggih. Kewajiban suami itu menafkahi, Pak. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Kenapa kok yang mimpin itu laki-laki? Kata Allah, karena Allah mengutamakan jenis laki-laki atas jenis perempuan. Jadi memang di sisi Allah Ta'ala jenis laki-laki lebih utama dari jenis perempuan. Makanya kan para nabi ada yang wanita, Bapak Ibu. Boleh memilih pemimpin wanita kan, tidak boleh dalam Islam kan. Nah, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena harta yang mereka nafkahkan, yang mereka infakkan, mereka nafkahkan baik sebagai mas kawin atau sebagai kebutuhan harian. Berarti laki-laki itu berkewajiban menafkahi. Nah, kalau misalnya dia sudah nggak bisa menafkahi, baik menafkahi secara lahir maupun batin, berarti itu udzur syar'i, maka wanita boleh mengajukan khulu, istilahnya menggugat cerai, boleh kalau memang dia nggak bisa menafkahi. Atau mungkin kalau kita berbicara tentang masalah aib dalam pernikahan, aibnya laki-laki itu kan ada al-jabbu, ada al-unnatu, ada al-khisa'u. Apa itu? Al-jabbu itu ngapunten penisnya terpotong, pendek banget gitu loh Pak. Al-unnah itu nggak bisa bangun sama sekali. Al-khisa itu yang dikebiri kayak sumo begitu, nggak punya buah zakar gitu loh. Itu termasuk aib dalam pernikahan, harus disebutkan. Kalau misalnya nggak disebutkan, terus salah satu pihak nggak terima, maka terjadi fasakh. Apa itu fasakh? Putus pernikahannya Pak, atau disuruh milih, nek mau lanjut dan sampai ridho monggo, nek nggak ridho ya berarti harus putus. Karena akad itu kan harus bebas dari aib, nggih. Akad pernikahan, akad jual beli nggak boleh ditutupi. Kalau ada aib harus disebutkan gitu loh Bapak Ibu. Nah, untuk wanita itu ada ar-rotak, ada al-qoron. Ar-rotak itu ngapunten, ar-rotak itu ada daging Pak yang nyumbat sehingga penis laki-laki tidak bisa masuk. Itu ar-rotak daging. Ada yang namanya al-qoron. Al-qoron itu ada tulangnya. Jadi ada tulangnya sehingga nggak bisa masuk. Intinya itu, okay? Itu penyakit pada wanita. Ada penyakit, bukan penyakit aib yang laki-laki juga ada, suami juga ada. Misalnya al-baros, penyakit belang, kusta, gila, okay? Nah itu harus disebutkan semua. Okay. Nah ini termasuk aib dalam pernikahan. Nah kalau misalkan tidak bisa menafkahi batin, ya berhak wanita itu untuk mengajukan cerai.
Nah, kalau dia misalnya, tapi ini loh sudah sampai sepuh, umur sekian gitu kan, apakah tidak baik dengan bersabar gitu kan ya? Jadi kalau bersabar jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya dia minta cerai karena suami nggak bisa menafkahi, ya maka tidak menjadi masalah gitu loh Bapak Ibu. Oke? Cuma iya, maksud saya itu wis sepuh, wis podo pensiun, kok gak biyen-biyen kayak saiki gitu loh. Ya tapi sebetulnya kalau memang suami sudah gak bisa menafkahi boleh Pak gitu loh. Makanya kepada para suami kalau itu yang memang harus mencari jangka panjang. Dan mestinya anak Bapak Ibu itu kan memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sepuh, yang sudah tidak kerja, itu kewajiban anak. Nah di samping laki-laki itu juga harus punya investasi jangka panjang. Bu nabung dhewe lah, kalau dia ndak ada pensiun, bu cari usaha ya opolah, biar nanti ketika sepuh itu masih ada yang rezeki kan begitu. Apakah dengan buka toko, apakah dengan usaha apa, gitu loh Bapak Ibu. Insya Allah begitu, wallahu ta'ala a'lam. Intinya boleh si wanita itu menggugat cerai Pak, kalau memang suami nggak bisa menafkahi, kalau memang suami itu sakit misalnya ya. Tapi mbok yo masuk sebegitunya sih, mana yang namanya akhlak, mana yang namanya mengingat kebaikan jasa yang dulu-dulu kan begitu Bapak Ibu. Itu kalau kita pingin yang lebih baik. Dan ingat memang Nabi itu mengatakan al-mukhtali'atu hunnal munafiqat, para wanita yang minta cerai, yang minta khulu ya, itu adalah para wanita munafik. Dan itu hadisnya sahih seperti itu. Jadi intinya bukan perkara yang cukup bagus untuk minta cerai gitu loh. Kalau misalkan bisa bersabar itu jauh lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Halo, kok terharu semua ini kelihatannya? Ada lagi Bapak Ibu? Sampun suruk tah? Sana kan masih gelap, itu kok terang? Nggih kalau begitu sampun nggih. Halo, sampun napa dereng? Mau bertanya jenengan, Pak? Mau bertanya mboten? Oh nggih, monggo. Bagaimana dengan mantan suami yang tidak menafkahi anaknya? Mantan suami yang tidak menafkahi anaknya, anak dia, anak kandungnya, biar anak wong liya ndak nggih. Nggih, kadang-kadang ada orang tua itu menafkahi bukan anaknya, Pak. Iya, ada. Jadi ada wanita dia berhubungan suami istri dengan laki-laki lain terus menikah, anaknya dibilang anak suami padahal bukan anak suami, itu kan ada ini banyaknya. Ya berdosa Pak, itu kewajiban dia kok. Jadi kalau terjadi perceraian tetap orang tua laki-laki itu berkewajiban menafkahi anaknya sampai kapanpun, sampai anaknya itu bisa bekerja sendiri. Tadi kan di awal itu kan kalau laki-laki sampai dia bisa bekerja sendiri kan. Kalau sudah bisa bekerja sendiri udah tidak ada kewajiban. Kalau perempuan meskipun sudah menikah tetap kewajibannya gitu. Karena kalau wanita kan lebih rawan. Kalau disuruh keluar nanti rawan fitnah, rawan diganggu orang gitu loh Bapak Ibu. Intinya kalau ada laki-laki kemudian bercerai punya anak dan dia tidak ngurusi anaknya berarti dosa. Ibaratnya dia itu ya tidak menjalankan amanah yang dititipi Allah Ta'ala Bapak Ibu. Banyak kan orang seperti itu. Iya, jadi tidak boleh. Kalau berdosa jelas berdosa Pak. Kalau berdosa jelas berdosa karena dia berarti berlepas tanggung jawab. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.